Ini soal basic konten produksi. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya kita nonton dulu ya. Kalian sudah follow Instagramnya Rada Tolong Aku atau belum? Gimana sih? Harus di follow ya. Ini coba, ini HP-nya boleh dibuka kok. Silakan buka HP. Boleh. Langsung buka Instagramnya Rada Tolong Aku. Ada kendala juga. Ada kendala juga. Iya, karena sebenarnya Rada Tenggalek ya soalnya. Ya, tapi kalian mungkin kalau misalnya melihat Rada Tolong Aku atau Rada Tenggalek atau Rada Blitar itu kan image-nya dari awal memang kayak koran gitu ya. Halo. Hai. Image-nya memang koran atau media cetak, tapi sebenarnya kami juga sudah mulai ini menjajaki digital dan juga bikin konten-konten di Instagram, YouTube ataupun TikToknya. Kalian bisa langsung lihat. Ini untuk contoh ya teman-teman. Ini karyanya teman-teman digital. Ini konten soal salah satu sejarah di Tulungagung. Jadi kita bikin video soal topik-topik yang menarik yang kira-kira orang nggak tahu apa belum sih. Yang pertama kita mau bahas soal pengertian konten itu apa, terus hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis konten itu apa, hal yang perlu diperhatikan saat menulis dan produksi itu gimana, dan nanti ada bonus untuk jam-jam yang tepat gitu supaya kalian ngupload, ketika ngupload itu nanti yang nonton banyak. Jadi yang pertama soal content writing. Content writing itu apa? Content writing ya ini menuliskan konten. Konten itu apa sih? Konten itu isi. Ya, jadi bisa teks, bisa gambar, bisa foto atau audio visual ya kayak tadi video. Foto itu juga termasuk konten. Teks, berita juga termasuk konten. Intinya biar gampang, konten itu apa sih? Konten itu fungsinya untuk mengungkapkan pendapat atau ide melalui kata-kata, gambar, foto, audio, video untuk tujuan tertentu. Tujuannya itu apa? Biasanya untuk tujuan menghibur, entertainment. Lalu untuk tujuan informatif seperti yang dilakukan oleh Rada Tolong Aku ataupun kalian di Instagramnya kalian, terus edukatif dan juga untuk iklan. Dan untuk semua tujuan ini itu caranya berbeda-beda. Cuma kita nggak akan bahas sedetail itu. Aku mau bahas garis besarnya aja ya. Jadi gini. Dan peran konten di sosmed itu apa aja sih? Yang pertama tentu menjadi sarana penyebaran informasi, menjadi sarana hiburan, menjadi akar munculnya tren, ya. Lalu untuk tempat mencurahkan perasaan, ide, pendapat bagi kreator dan untuk menarik massa dan perhatian. Ini di situ. Nah, ini yang penting. Jadi ada 3 tahap dalam pembuatan konten. Ini yang pertama ada pre-produksi, yakni membuat rancangan, menentukan topik, menentukan target konten, menentukan isi konten, riset dan nulis naskah. Agak banyak, cuma sebenarnya ini penting ya. Kayak yang videonya Agus Kotak tadi itu juga sebelumnya mereka pre-produksi, mereka bikin naskahnya dulu, ini Agus Kotak kudu ngomong-ngomong, itu harus dipikirkan. Dan targetnya apa? Harus dipikirkan. Oh, Agus Kotak tadi untuk iklan. Jadi bikin naskahnya supaya gimana caranya kata-kata itu bisa menarik pembeli ataupun target marketnya siapa itu. Berarti pembuka Vespa atau pembuka motor. Dan pemilihan talent Agus Kotak ini juga dipikirkan sama tim reproduksi biasanya. Ya kan? Gimana sih caranya supaya konten ini bisa banyak dilihat? Yaitu salah satunya dengan menggunakan influencer. Ya, kayak tadi yang kasusnya Agus Kotak tadi kan pakai influencer Agus Kotak karena namanya besar. Jadi ketika dia nanti videonya terpampang kan orang bakal kepo. Ini apa Agus Kotak sama Vespa ya? Akhirnya mereka kepo sama Instagramnya Vespa kita. Itu kalau marketing ya. Terus di preproduksi ini juga misal yang videonya ini video situs-situs bersejarah ini juga sama. Ini kita riset dulu, kita cari dulu bahannya di internet dan cari dari sumber yang terpercaya. Ya, teman-teman mungkin zaman sekarang itu banyak ya sumber-sumber yang abal-abal di TikTok ataupun di Instagram yang ujung-ujung ngomong tapi sebenarnya itu beritanya salah. Itu teman-teman harus hati-hati. Zaman sekarang itu yang
jadi problem atau yang jadi musuh kita adalah berita hoax. Jadi kalau misal kalian ingin bikin yang seperti ini, pastikan sumbernya dari yang terpercaya. Misal media-media yang terpercaya kayak Radar atau Jawa Pos atau ya yang lain lah kalian tahu. Atau kalau misal bagus lagi, liputan langsung di tempatnya. Kayak ini juga situs-situs bersejarah ini lebih bagus lagi kalau misal datang ke tempatnya, video langsung dan wawancara sama misalnya kalau di situs ini di candi ada apa ya kayak juru kuncinya gitu atau apa ya yang nunggoni itu juga bisa ditanyain ya. Dan ketika di preproduksi itu pastikan kita tahu apa yang mau kita tanyakan dan apa yang mau kita cari. Misalnya di situs sejarah tadi, aku pengen bikin video soal Candi Gayatri misalnya atau Candi Sanggrahan. Aku mau tanya apa ya ke bapaknya kira-kira. Yang pertama, sejarah Candi Sanggrahan itu gimana sih? Terus ini dulu didirikan tahun berapa? Terus sekarang seperti apa keadaannya? Apakah sudah ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menjaga dan lain sebagainya? Sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan tujuannya apa. Terus yang kedua, setelah kita menulis naskah, setelah kita riset, yang kedua adalah produksi atau take video. Seperti yang tadi. Ya, kita udah riset dulu kira-kira Candi Sanggrahan itu apa sih yang unik. Kita ke sana untuk mengambil gambar dan juga mengklarifikasi melalui bapak yang gitu, juru kuncinya yang ada di situ. Gitu, belanja bahan-bahan dan yang diproduksi ini ketika kita ngambil gambar juga harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kalaupun nanti ada hal lain yang kira-kira itu lebih menarik, itu gak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Yang penting nanti jangan sampai kelewat dari tujuan kita apa. Untuk informatif, kalau misal selagi informasi yang kita dapat di tempat itu sesuai sama tujuan kita, bisa diambil. Terus yang terakhir adalah reproduksi. Ini proses editing ya, atau menggabung-gabungkan video atau foto, teks yang sudah kita dapatkan, informasi yang sudah kita dapatkan ke dalam video ataupun konten lain. Karena konten itu sebenarnya banyak ya bentuknya. Kalau yang teman-teman di OSIS tadi juga termasuk konten, ada carouselnya kayak gitu. Itu juga termasuk konten dan itu ada foto dan juga captionnya kan. Dan captionnya itu juga sedikit kan. Jadi captionnya itu kalau misal lebih bagusnya itu tetap menerapkan 5W1H. Mungkin tadi beberapa captionnya teman-teman singkat ya. Itu lebih bagus lagi kalau misal kalian pakai bahasa yang lebih apa ya, lebih anak muda juga nggak apa-apa. Halo teman-teman, nah MTSN 4 Trenggalek hari ini ada acara nih, yakni acara misal diklat jurnalistik. Di acara ini ada beberapa narasumber yang hadir, ada Pak Wendy, Pak Ini, dan mereka memaparkan beberapa materi terkait jurnalistik. Terus nanti juga bisa diselipkan hasil wawancara dari salah satu narasumber juga bisa. Reproduksi ngedit sampai siap kabel. Oke. Terus nah, tapi kalau di antara tiga ini apakah ada yang dibingungkan? Paham nggak soal 3 tahap ini? Ada yang masih bingung? Aman? Lalu ini ada hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis konten. Yang pertama adalah topik apa yang mau dibahas dan sampaikan. Kayak tadi kita bikin video atau bikin konten itu nggak bisa nggak kayak ujuk-ujuk ngono. Kecuali kalau memang ada kejadian, itu memang harus ujuk-ujuk. Misal kayak apa ya, video yang ini ada kebakaran ini. Kalau yang kayak gitu beda. Jadi
pengetahuanku ya, maksudnya pengalamanku, kalau misal kita liputan ke tempat itu kita kadang nggak punya bahan ataupun nggak punya aku apa ya, itu ada acaranya apa aja ya, kecuali kalau misal acara itu memang punya rundown, itu bisa kita minta rundownnya atau kita kira-kira hari ini tuh acaranya apa aja. Tapi kalau misal yang datang itu pejabat, itu kadang suka tidak terduga. Jadi gimana caranya kita harus bisa menangkap momen dengan baik. Nggak bisa ya, bisa kita lanjutkan aja. Nah, terus tujuannya apa? Apakah tujuannya itu untuk informasi, untuk tujuan informatif, ataukah untuk menghibur, ataukah untuk memasarkan sesuatu atau marketing, untuk iklan? Itu juga beda-beda. Nggak mungkin kalau semisal, tapi juga itu bisa dipadukan. Nggak mungkin kalau semisal tujuannya iklan tapi isinya itu cuma apa ya? Nggak mungkin kalau tujuannya iklan isinya itu cuma nggak ada kata-kata yang bisa mengajak orang untuk beli, gitu misal. Itu beda. Halo? Ngantuk ya? Riset, terus kontennya mau diupload di mana? Nah, kontennya mau diupload di mana itu juga penting. Kita harus tahu kontennya kita itu mau diupload kemana. Karena sekarang itu kan ada banyak platform digital kan. Ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Kalian masih punya Facebook apa enggak di sini? Masih? Ada yang masih berapa orang coba yang masih punya Facebook? Oh, Fatih masih punya Facebook. Biasanya kamu lihat apa di Facebook? Oh, lihat, punya aja gitu. Tapi tidak pernah dilihat. Kalau yang sering kalian sukanya lihat apa sih? TikTok. Twitter. Sama YouTube, dia nggak YouTube? Instagram. Dan setiap platform itu punya karakteristik masing-masing. Ya teman-teman. Misalnya Instagram itu sekarang basicnya lebih ke video pendek ataupun konten foto dan juga caption yang tidak terlalu panjang ya, pendek. Itu dari awal kita juga sudah harus memikirkan. Kalau misal nanti kontennya mau diupload di Instagram, berarti yang harus diperhatikan itu adalah gambarnya menarik apa enggak, terus captionnya juga yang gimana ya, kira-kira yang pendek tapi tetap bisa menarik perhatian. Kalau di Twitter beda, di Twitter itu kalimatnya kan juga singkat, sama juga. Kita juga harus mikirin gimana dengan posisi singkat ini bisa menyangkut konten atau mau dikirim. Kalau di YouTube video panjang itu kan pasti juga beda ya kan, produksinya akan lebih panjang dan sebagainya. Di Instagram, di TikTok juga gitu. TikTok kan juga pendek kan, sekarang maksimum berapa menit? 3 menit. Gimana caranya kita bikin konten dalam waktu 3 menit dan sesuai dengan tujuan kita? Nah, ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat tulis atau bikin apa ya, kata-kata gitu. Yang pertama, membuat pembukaan yang menarik dan bikin penasaran. Pembukaan yang menarik. Ini kalau misal di koran itu kayak yang dicontohkan Pak Lady tadi, judul. Ya, judul kafe mas. Ya, judul. Bikin judul yang menarik, yang beda, yang bikin ngomongnya kayak ini apa ya? Pemilihan foto, thumbnail itu juga berpengaruh. Ya, kalau misalnya kayak video yang tadi itu kita harus bisa pilih momen yang bagus untuk jadi thumbnail. Itu openingnya. Kira-kira misal kalau di judul-judul yang ada di website itu kan banyak ya. Misal mau putih, ini langkah-langkah untuk bikin kulitmu jadi lebih cerah. Nah ini kan menarik kan. Orang-orang kayak oke, apalagi orang yang pengen kulitnya putih itu langsung kayak bikin yang seperti itu. Waktunya nggak lama ya teman-teman. Terus pakai bahasa yang sesuai tujuan dan target audiens. Nggak mungkin kita sebagai
pelajar ya, kalau bikin konten soal soal MTS kita pakai bahasa yang sangat baku. Misal hari ini pada tanggal 27 September 2023 ada pelatihan jurnalistik di MTSN 4 Trenggalek. Acara ini dihadiri oleh para siswa dan mengundang beberapa pemateri dari Radar Trenggalek. Itu mungkin bahasanya agak kurang ini ya, agak flat ya, agak kurang menarik gitu kalau buat anak muda. Coba kalau susah dibikin kayak gini. Hi friends, di siang yang cerah ini MTSN 4 Trenggalek menggelar diklat jurnalistik bersama Radar Trenggalek. Nah, di sini kita diajari beberapa topik mengenai jurnalistik. Beberapa materi yang disampaikan seperti penulisan berita, cara untuk mengambil foto yang baik dan sebagainya. Ada beberapa ada beberapa kata-kata atau diksi yang digunakan itu harus sesuai dengan target audiensnya. Sampai sejauh ini nggak bingung kan aku tadi ngomongnya? Maksudnya kalian bisa nangkep kan? Aku agak nggak tahu dan nggak tahu kenapa ini, tapi bisa nangkep kan? Intinya sesuai dengan target audiens. Nggak mungkin juga kita kalau misal bikin konten buat orang tua bahasanya pakai bahasa logwe atau bahasa kekinian karena mereka nggak akan ngerti. Sebenarnya basicnya itu aja sih. Terus perhatikan apa yang disampaikan jelas dan relevan sesuai dengan tujuan kita tadi. Kalau tujuannya informatif berarti memang harus jelas apa yang disampaikan. Dan kalian pernah nggak sih kayak tiba-tiba nge-scroll TikTok itu ada video tapi captionnya itu beda sama videonya? Pernah nggak yang menemui kayak gitu? Kalian sebel nggak kalau misalnya ngeliat kayak gitu? Video sama captionnya itu nggak pas. Sebel nggak? Nah, itu juga. Jadi kalau kita bikin konten jangan sampai bikin sebel pembaca. Halo, aduh ini untuk semuanya udah siap ya. Oke, terus sih. Karaokean. Siapa tadi minta Atan. Nah, ini aplikasi atau website yang bisa membantu untuk para penulis sih. Ini yang suka nulis di sini siapa? Oke. Nah, ini aplikasi atau website yang bisa bantu kalian supaya tulisannya itu benar, ya, dan lebih menarik juga. Yang pertama rimakata.com, ini website yang digunakan untuk mencari ini. Kalian tahu rima? Kalian udah diajarin sama guru bahasa Indonesia soal rima? Nah, masa belum sih? Rima itu yang belakangnya sama, ya kan? Saja, iya, yang bersaja. Yang belakangnya, misalnya aku gak iso nggak contoh, aku lagi ada gunung, aduh gak iso, timbangannya gak lucu ya, kayak gitu. Nah, website ini bisa membantu kalian untuk mencari kira-kira kalau misal kalian pengen bikin kalimat yang berima tuh, itu kalimatnya apa aja itu bisa tenang di rimakata.com. Terus KBBI ini supaya bahasa Indonesianya yang dipakai itu betul. Terus like.id ini untuk mencari sinonim, antonim dan sebagainya. Nah, kalau yang ini adalah tools yang dipakai untuk bikin konten-konten yang udah aku kasih lihat tadi. Yes. Kalian udah pernah pakai Canva apa belum? Siapa? Di sini kayaknya sudah. Yang familiar pakai capcut, bukan capcut ya. Bukan capcut, VN dan juga Picbase. Ini kan kalau Canva ini multifungsi banget ya. Ini kalian bisa bikin video di situ, bikin foto di situ, udah ada template-nya, nempel aja. Kamu pasti sering ya pakai ya. Buat OSIS tadi, buat Instagramnya ada siapa? Cinta mana cinta?
Aku HP aku itu di belakang. Oh ya, kamu desainer grafisnya OSIS ya? PPT. Iya, itu kamu biasanya pakai apa aplikasinya? Pakai Canva. Oke, jadi mungkin teman-teman yang pengen belajar Canva bisa ke Cinta, ya Cinta. Oke, Canva itu enak banget. Aku mau ngasih lihat Canva kayak gimana itu nggak bisa soalnya ini internetnya mati ternyata. Terus capcut, video-video yang tadi juga aku editnya dicapcut. Dan dicapcut itu sudah diekspor teman-teman. Jadi ada banyak banget fitur-fitur dicapcut itu yang bisa kalian pakai supaya untuk bikin video kalian itu lebih menarik, ya. Misalnya kayak emoticon tadi, terus ini yang teks naik-naik kayak gini, ini harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Aku dulu sebelumnya juga lempeng-lempeng aja gitu, tapi semakin lama, semakin kita praktek, semakin kita tahu aplikasi itu seperti apa, dan akhirnya yuk paling enggak yuk better lah daripada yang dulu. Terus yang terakhir ini VN itu sama sih kayak capcut, cuma lebih enak capcut dong. Berputus stick di sini digunakan untuk menghapus background. Yes. Nah, sebenarnya pakai remote background bisa, cuma Pickwiz ini dia lebih bisa menjaga kualitas fotonya. Kalau remote background itu aku dulu juga pakai remote background, tapi ketika ada download lagi itu hasilnya akan lebih kecil, ya lebih jelek. Kalau Pickwiz itu ini enggak, jadi mungkin bisa kalian pakai ya teman-teman. Udah sih. Tipsnya ya yang pertama bikin yang beda dari yang lain, seperti yang kayak tadi. Dan ini enggak ya. Seperti kayak yang videonya tadi cek bahasa Tulungagungan itu viewsnya banyak karena dia beda dari yang lain. Di Tulungagung belum ada yang bikin seperti itu. Ya. Dan selanjutnya pastikan maksud dan tujuannya tersampaikan. Kalau misalnya memang kalian ingin tujuannya informatif, berarti ya harus sesuai dengan itu. Jangan sampai apa yang ingin kita sampaikan nggak masuk atau nggak ngena di situ, nggak ada di situ. Terus cari referensi konten yang terpercaya. Ini maksudnya adalah karena kan gini ya, kita bikin itu biasanya berdasarkan dari apa yang kita lihat sebelumnya. Ini secara nggak langsung. Apa yang kita lihat itu berpengaruh pada apa yang mau kita bikin. Ya, jadi kalau misalnya memang kalian pengen fokus untuk bikin konten yang bagus, cari tahu referensi konten yang bagus juga, yang visualnya bagus, yang teksnya nulisnya bagus. Supaya apa? Nanti kalau misalnya kita bikin konten sendiri, kita dapat influence, kita kena paparannya itu. Jadi kita punya istilahnya apa ya? Kayak standar sendiri. Oh, kemarin aku pernah lihat di CNN di narasi. Kalian tahu narasi nggak? Nah, itu kan itu bagus-bagus kan, secara visualnya bagus dan juga laporannya, teksnya, narasinya bagus. Itu juga bisa kalian tonton terus itu, supaya kita bisa punya standar yang kayak kalau bisa kalau bikin konten ya harus bagus itu. Akhirnya kita akan lebih banyak nyari tahu gimana sih caranya. Dengan kita melihat, kita belajar, dengan kita belajar kita bisa bikin konten yang lebih baik ke depan. Terus praktek. Kalau misalnya kita belajar kok nggak ada praktek, sama aja ngapusin. Kalau misalnya kalian memang tertarik buat bikin konten, selain melihat referensi yang bagus, praktek. Awalnya jelek nggak apa-apa, karena semuanya itu berawal dari jelek dulu. Nggak ada yang tiba-tiba langsung bagus, nggak ada yang tiba-tiba uang langsung jadi presiden, nggak mungkin. Prosesnya panjang. Jadi harus disadari bahwa memang di awal fotonya jelek nggak apa-apa. Yang tadi mungkin kalau kelasmu yang di bawah OSIS kan masih jelek-jelek. Kalau kedepannya karena sebelum-sebelumnya kan sebelum kamu kan ada sebelum-sebelumnya itu mungkin masih belum bisa bagus. Semoga terus nanti kalau misal dengan adanya latihan kayak gini, atau kalian punya referensi konten, atau kalian sering lihat konten yang bagus, itu bisa terasah. Kalian lihat caranya, oh akhirnya ngerti, oh gini loh caranya ngambil foto yang bagus, oh gini loh caranya ngambil foto yang bagus, kayak gitu. Praktik. Dan yang terakhir, niat dan tawakal. Kalau dari awal kita nggak niat, ya nggak jalan, gitu ya.
Oke, kalau menurut Saira, gimana pendapatmu soal acara ini? Kegiatan hari ini? Asik. Mike. Dari sini saya mengerti tentang apa itu jurnalistik. Apa nah? Oke, ada lagi sudah? Oke, kalau dari Rafif gimana? Review jujur gimana? Alhamdulillah acara hari ini sangat lancar dan sangat menyenangkan, menambah wawasan dan ilmu baru tentang dunia jurnalistik. Oke, sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu buat Rafif semua. Saira, kira-kira kalau dari sini kalian lebih ini dari awal kan aku suka lebih suka nulis atau lebih suka foto? Kalau Raffi lebih suka foto apa nulis? Gak suka dua-duanya gak apa-apa. Aku lebih suka basket lah, itu juga gak apa-apa. Iya, apa lebih suka apa? Kamu ikut ekskul apa? Oke, suka pioner ya tadi ya. Pioner. Suka bikin pioner ya. Oke. Saira apa? Apa speaking? Oke, itu ya tadi bagus kok. Kalau menurut Saira dari materi Pak Dara tadi apa yang paling kamu paling berkesan, yang paling panjang? Lebih mengetahui bisa foto yang lebih bagus aja. Oke, tentunya caranya gimana ambil angle ya. Kalau dari Raffi kan ini kan ini kan semuanya kalau kamu gimana? Lihat apa yang kamu tangkap yang paling poin yang paling kamu ingat dari keseluruhan acara materi ya. Yes. Tentang pengertian jurnalistik dan berita serta cara membuat konten dan gambar. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Raffi dan Saira, tepuk tangan dulu sama Adi dan Saira. Aku tahu ya ini udah siang juga ya kayaknya ya. Ini ada apa lagi sudah? Sudah langsung ditutup aja kalau gitu. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, teman-teman OSIS dan juga teman-teman ekstrakurikuler jurnalistik. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Kalian semua ternyata keren-keren banget, udah punya karya dan juga tadi yang di Instagram juga jalan, cuma nanti diperbaiki lagi supaya bisa lebih bagus lagi konten-kontennya. Siapa tahu bisa diterusin kan, kalau OSIS nanti kan akan berkelanjutan, ada regenerasinya. Mungkin nanti adik-adiknya juga bisa diajarin lagi untuk bikin konten yang lebih baik supaya nanti MTSN 4 bisa lebih kelihatan di masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Kami dari Pada Tulungagung mengucapkan terima kasih juga karena antusiasnya teman-teman luar biasa sekali. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansai Pak. Edun, Edustri. Mi.